Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Sefani dari kelas 10 IPA 6 akan menjelaskan tentang daur karbon. Karbon adalah salah satu siklus biokimia yang dimana akan terjadi pertukaran dengan pergerakan karbon yang terjadi antara area biosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Hal ini juga disebabkan oleh fakta bahwa siklus karbon sangat terkait dengan oksigen dalam kasus fotosintesis dan respirasi sesuai dengan biosfer atau pada makhluk hidup. Daur karbon terjadi di darat dan di air pada lokasi berbeda. Tidak ada perbedaan yang signifikan sehingga akan membentuk perbedaan organisme. Siklus karbon diawali dengan pembentukan karbon CO2 di udara. CO2 bisa terbentuk karena dua hal, yaitu satu, karena aktivitas organisme meliputi fotosintesis dan respirasi, dan aktivitas alam. CO2 atau karbon dioksida yang berada di atmosfer berasal dari berbagai macam sumber, salah satunya dari erupsi gunung berapi, kebakaran hutan, respirasi makhluk hidup, dan bahan bakar fosil. Aktivitas manusia saat ini seperti dalam kegiatan industri juga menjadi penyumbang terbesar CO2 ke atmosfer. Karbon yang ada di atmosfer akan diikat oleh tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Karbon merupakan salah satu sumber utama yang digunakan tumbuhan untuk menyusun bahan makanan. Bahan makanan pada tumbuhan yang dimaksudkan merupakan senyawa karbon organik yang disebut juga dengan nama glukosa. Setelah itu, akan disusun menjadi amilum, serta senyawa lain seperti protein, vitamin, dan lemak yang disimpan di dalam tubuh tumbuhan seperti buah, daun, batang, dan akar. Hewan mendapatkan kebutuhan karbon yang berasal dari tumbuhan melalui rantai makanan. Dimulai dari herbivora yang memakan tanaman, kemudian karnivora akan memangsa herbivora, dan seterusnya. Jasad hewan yang sudah mati atau urin fesesnya akan hancur menjadi detritus. Kemudian detritus akan dimakan oleh detrivor sehingga memperoleh kebutuhan karbon. Selain itu, dekomposer yaitu bakteri pengurai akan menguraikan karbon organik jasad mati sehingga menjadi karbon anorganik. Bahan anorganik akan kembali lagi ke dalam karbon organik yang sudah terurai dari jasad mati, kemudian tertimbun secara terus-menerus hingga membentuk bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil ini merupakan salah satu bahan bakar yang digunakan sebagai sumber energi dalam aktivitas industri, kendaraan bermotor, dan lain-lain. Dalam pengoperasiannya saat ini, beberapa aktivitas tersebut masih menggunakan bahan fosil sebagai salah satu bahan utamanya, yang akan kembali lagi menghasilkan karbon. Diketahui pada siklus karbon daratan, proses pengubahan CO2 menjadi karbohidrat dan pelepasan oksigen dilakukan oleh tumbuhan darat. Namun di daerah perairan, peran ini dilakukan oleh organisme-organisme fotoautotrof perairan contohnya seperti fitoplankton, ganggang, dan lain-lain. Dalam ekosistem akuatik, karbon dioksida dapat disimpan dalam batuan dan sedimen. Diperlukan waktu lama sebelum karbon dioksida ini dilepaskan melalui pelapukan batuan atau proses geologis yang membawa sedimen ke permukaan air. Karbon dioksida yang disimpan dalam air akan hadir baik secara ion karbonat atau bikarbonat. Ion-ion ini adalah bagian penting dari buffer alami yang mencegah air menjadi terlalu asam atau terlalu basa. Ketika matahari menghangatkan karbonat air dan ion bikarbonat, maka akan dikembalikan ke atmosfer sebagai karbon dioksida. Ketika proses fotosintesis dan respirasi, maka akan membentuk dasar unsur siklus karbon. Mereka tidak akan mendapatkan zat yang dibutuhkan. Untuk memahami hal ini, maka sangat penting ketika melihat apa yang terjadi saat karbon dioksida dilepaskan, serta bagaimana bahan bakar fosil ini terbentuk. Siklus karbon juga dapat terjadi melalui tahapan singkat. Ketika tanaman hijau mati, biasanya karbohidrat akan diuraikan oleh jamur atau bakteri. Jamur serta bakteri akan menjalani respirasi, kemudian akan memungkinkan mereka untuk melepaskan karbon kembali ke atmosfer sebagai karbon dioksida. Sebagian besar batu bara terbentuk sekitar 300 juta tahun yang lalu dari sisa-sisa pohon dan vegetasi lainnya.
Sisa-sisa ini terperangkap di dasar rawa yang merupakan salah satu lingkungan yang sangat asam, hangat, serta sedikit oksigen sehingga tertumpuk lapisan demi lapis dan menciptakan material padat yang disebut gambut. Karena gambut ini semakin terkubur di bawah tanah, suhu dan tekanan tinggi mengubahnya menjadi batu bara. Batu bara merupakan bahan bakar fosil yang mengandung karbon paling banyak. Saat ini, lebih dari sepertiga listrik yang ada di bumi dibangkitkan dari batu bara. Hal ini menjadi sumber penyumbang sekitar 37% dari emisi karbon dioksida CO2 yang dihasilkan oleh manusia. Pemanfaatan batu bara sebagai pembangkit listrik menghasilkan gas karbon dioksida yang dilepaskan ke atmosfer. Beberapa karbon tersebut kembali mengalami siklus karbon yang mana akan dimanfaatkan alam sehingga siklus ini akan terjadi lagi berulang-ulang. Sebagian karbon yang berada di atmosfer menjadi penyebab pemanasan global dan sebagian lain menjadi penyebab polusi udara sekaligus polusi air yang mana hujan asam disebabkan karena banyaknya karbon dioksida di udara yang dapat larut dengan air hujan. Sekian penjelasan singkat dari saya. Bila salah kata, mohon dimaafkan dan jika kurang, mari ditambahkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.